Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Effendi. Saya dari kelompok 29T4E Strategi Algoritma Windows Karyau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang binary tree traversal, di mana tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lainnya atau disebut subtree. Di mana pengertian binary tree traversal adalah proses melakukan kunjungan pada setiap node pada suatu binary tree tepat satu kali. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, maka akan didapatkan urutan informasi secara linear yang tersimpan dalam sebuah binary tree. Terdapat 3 teknik rekursif untuk binary tree traversal, yaitu yang pertama, mengunjungi simpul akar atau root, melakukan traversal sub pohon kiri atau left subtree, dan melakukan traversal sub pohon kanan atau right subtree. Yang membedakan antara teknik satu dengan yang lain adalah proses pengurutan tugas mereka. Kelebihan dan kekurangan binary tree traversal. Kelebihannya adalah ketika melakukan searching akan lebih cepat, tetapi juga terdapat kelemahan, yaitu dalam memasukkan data atau proses inserting lebih lambat daripada struktur linked list. Hal ini terjadi karena pada saat tree melakukan insert data, maka data akan diurutkan sesuai nilainya, sehingga akan lebih memakan waktu. Sedang saat mencari data atau searching, karena data telah terurut, maka proses akan lebih cepat daripada linked list. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita ingin menginsert 3 data, yaitu 9 di subtree kiri, 8 di subtree kanan, dan 10 di root. Maka dia akan memasukkan data yang 10 di root dulu. Lalu yang 9 di subtree kiri dan 8 di subtree kanan. Karena itu dia memerlukan waktu yang lama karena dia terurut dari root dulu baru ke subtree-nya. Sedangkan untuk mencari data, dia akan cepat karena dia sudah tahu letak datanya di mana. Misalkan kita ingin mencari data 9, maka dia langsung ke subtree kiri karena dia sudah tahu letak angka 9 itu ada di subtree kiri. Saya kira seperti itu logikanya. Selanjutnya yaitu cara kerja binary tree traversal. Terdapat 3 pola penelusuran dalam binary tree traversal. Yang pertama, pre-order traversal. Pre-order traversal adalah penelusuran yang dimulai dari semua simpul induk, kemudian melanjutkan penelusuran pada anak simpul, yang dimulai dari anak simpul kiri, kemudian anak simpul kanan. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat binary tree. Di sini rootnya ada 10 dan ini adalah subtree-nya, di mana pada pre-order ini yaitu dimulai dari induk, kiri, dan kanan. Di mana di sini kita mulai dari 10 dulu, 10, lalu ke kiri 8, lalu ke kiri lagi 5, lalu di sini karena di sini tidak ada kiri, langsung ke kanan yaitu 7. Lalu di sini langsung ke sini ke bagian kanannya 16, lalu ke kiri 12. Karena di sini tidak ada kiri, langsung ke kanan yaitu 15 dan langsung ke 18. Maka hasilnya 10, 8, 5, 7, 16, 12, 15 dan 18. Yang kedua yaitu in order traversal. Adalah penelusuran dimulai dari simpul anak sebelah kiri, kemudian penelusuran dilanjutkan pada simpul induk, dan terakhir pada anak yang berada di bagian kanan. Ya, artinya sebelah kiri induk kanan. Yaitu di sini sebelah kiri, ini adalah yang paling kiri tree-nya, karena di sini kirinya tidak ada, kita langsung ke induk karena tadi rumusnya kiri induk kanan, berarti kiri tidak ada, langsung ke induk 5, lalu ke kanan 7, lalu ke atas lagi 8, 10, lalu kita lihat di sini lagi, ini di sini tidak ada kirinya, langsung ke induk saja 12, 5, 15,
lalu 16, 18. Maka hasilnya seperti ini jika kita proses sebagai in order, yaitu 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, dan 18. Dan yang terakhir yaitu post order traversal. Adalah penelusuran dimulai dari simpul anak kiri, kemudian simpul anak kanan, dan penelusuran terakhir ditujukan pada simpul induk. Yaitu dimulai dari kiri, itu sini, karena di sininya kiri tidak ada, langsung ke kanan 7, lalu ke atas 5, ke atas lagi 8, lalu di sini karena kirinya tidak ada langsung ke kanan yaitu 15, ke atas 12, lalu ke sini karena kirinya juga tidak ada langsung ke kanan 18, ke atas 16 dan 10. Maka hasilnya seperti ini, 7, 5, 8, 15, 12, 18, 16, dan 10. Ini adalah flowchart dari binary tree traversal. Di sini saya menggabungkan ketiga prosesnya menjadi satu program. Di sini start, lalu integer k, not kiri, not kanan, not induk nilainya 0. Lalu pertama kita proses print preorder, di mana jika notnya sama dengan 0, jika no, maka print not induk sesuai rumus dari preorder tadi, print kiri, print kanan. Jika ya, lanjut ke proses berikutnya yaitu print in order. Jika not sama dengan 0, jika no, print not kiri, print not induk, print not kanan. Ingat, ini adalah untuk proses in ordernya, berarti rumusnya sesuai in order yaitu dari kiri, induk, kanan. Jika yes, lanjut ke proses berikutnya yaitu print post order. Not sama dengan 0, jika no, print not kiri, print not kanan, print induk. Jika yes, maka lanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini baru kita insertkan nilai dari binary tree-nya tadi. Ada not induk, not kiri, not kanan. Lalu di sini kita outputkan print preorder, print in order, print post order, lalu n. Lalu selanjutnya di sini ada pseudocode binary tree traversalnya. Di sini deklarasi integer k, not kiri, not kanan. Not integer item, k sama dengan i item, kiri kanan sama dengan 0. Binary tree, not induk, binary tree, induk sama dengan 0. Lalu kita deskripsikan ini print preorder not, if not sama dengan 0, then return. Print not k, mana not k ini untuk induknya, print not kiri, print not kanan, and if. Lalu yang in order, if not sama dengan 0, then return, print not kiri, print not k, print not kanan, and if. Lalu selanjutnya print post order, if not sama dengan 0, then return, print not kiri, print not kanan, print not k, and if. Lalu di sini adalah kita menggunakan fungsi rekursif. Kita panggil lagi semua kelas-kelasnya tadi. Print post order, in order, pre-order. Lalu di sini untuk apa? Untuk insertnya di sini binary tree, new binary tree. Di sini kita masukkan nilai pada tree-nya. Ada 10, 8, 16, 5, 7, 12, 18, 15. Sesuai seperti contoh di sini tadi. Saya menggunakan tree seperti ini juga, binary tree seperti ini juga. Ini setelah itu kita printkan. Print pre-order, print in order, dan print post order. Lalu untuk program Java-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau VSC. Di sini yang pertama saya bikin kelas node di mana integer k, not kiri, not kanan. Public node, integer item, k item, kiri, kanan 0. Ini untuk mendeklarasikan variabelnya. Lalu di sini untuk kelas binary tree-nya ada not induk, binary tree induk sama dengan 0. Ini adalah kelas untuk print preorder-nya di mana if not sama dengan 0 return. Maka di sini print not k yaitu print induk,
not kiri, not kanan sesuai rumus dari pre-order tadi. Lalu selanjutnya di sini ada kelas void print in order. Jika not sama dengan 0, return print kiri, print not kiri, print not kanan. Dan di sini juga ada print post order. If not sama dengan 0, return print not kiri, print not kanan, print not k. Setelah itu kita panggil kelas yang di atas tadi menggunakan fungsi rekursif, yaitu void print post order, print post order induk, print in order, dan print pre-order. Lalu di sini untuk main-nya, di sini untuk memasukkan nilai ke tree-nya, binary tree sama dengan new binary tree. Tree induk new not 10, itu artinya yang induknya nilainya 10. Tree induk kiri artinya subtree sebelah kiri nilainya 8. Tree induk kanan subtree kanan nilainya 16. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini, ada 10, 8 sebelah kiri, 16 sebelah kanan. Pada program saya juga menggunakan tree seperti ini, itu di sini ada 5, 7, 12, 18, 15. Lalu di sini saya sortkan pre-order, in order, dan post order. Jika kita jalankan programnya, menghasilkan output seperti ini. Print pre-order binary tree traversal yaitu 10, 8, 5, 7, 16, 12, 15, dan 18. Sama persis seperti yang ini tadi. Yaitu 10, 8, 5, 7, 16, 12, 15, 18. Di sini ada juga in ordernya yaitu 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, dan 18. Dan post ordernya 7, 5, 8, 15, 12, 18, 16, dan 10. Persis sama seperti yang saya contohkan pada cara kerjanya tadi, karena juga menggunakan tree yang sama. Dan untuk kompleksitas waktunya di sini yaitu big O (n), karena binary tree traversal mengunjungi node satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang besar. Fungsi kompleksitas Tn untuk semua masalah yang melibatkan tree traversal dapat didefinisikan sebagai Tn sama dengan 3 ditambah Tn K kurang 1 ditambah C, di mana K adalah jumlah node di satu sisi root dan Nk kurang 1 di sisi lain. Dan C ini adalah konstanta. Di sini hanya untuk pelengkap rumus saja. Di sini nilainya tidak kita ketahui. Di sini pada kompleksitas waktu ini terbagi juga dua kasus, di mana kasus pertama pada pohon miring atau skew tree, salah satu subtree kosong dan subtree lainnya tidak kosong. K adalah 0 dalam hal ini, di mana Tn sama dengan T0 ditambah Tn kurang 1 ditambah C. Di sini ada 2T, 3T, 4T sampai Tn kurang 1. Tn sama dengan Nt 0 ditambah Nc. Yang kasus kedua yaitu subpohon kiri dan kanan memiliki jumlah node yang sama, mana rumusnya Tn 2T dalam kurung N per 2 ditambah C. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang binary tree traversal ini. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau ada teman-teman yang masih belum paham, silakan bertanya pada kesempatan waktu saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.